Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang sawah yang begitu subur, hasil panennya melimpah, tapi tak seorang pun berani memanennya? Bukan karena takut rugi, bukan juga karena lelah, tapi karena di balik kesuburan sawah itu, ada rahasia yang lebih gelap dari sekadar cerita rakyat biasa. Sawah ini dijuluki sawah bertuah. Setiap bulir padinya berkilau di bawah matahari, seolah mengundang siapapun untuk datang dan memetiknya. Tapi mereka yang mencoba mengambil hasil panennya tak pernah kembali dengan selamat. Dulu, ada seorang petani bernama Pak Agus. Dia dikenal sebagai orang yang keras kepala. Saat pertama kali datang ke desa Cikembar, dia heran melihat sawah yang subur itu ditinggalkan begitu saja. Kata orang-orang desa, sawah itu sudah diisi oleh penghuni gaib sejak dulu. Tapi Pak Agus, dengan gaya angkuhnya, hanya tertawa. Masa iya ada sawah yang bisa milik setan? Ini rezeki dari Tuhan, katanya. Di malam hari, tanpa pamit siapapun, Pak Agus masuk ke sawah itu dengan sabit di tangannya. Dia memanen padi dengan cepat, seolah berlomba dengan waktu. Tapi saat malam semakin larut, dia merasa ada yang mengawasinya. Suara langkah kaki terdengar, pelan tapi pasti. Pak Karta mencoba mengabaikan, tapi angin yang dingin dan suara gemerisik daun semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Saat dia menoleh ke belakang, di ujung sawah terlihat sosok tinggi besar dengan mata menyala merah. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya seperti terbuat dari jerami basah. Pak Agus terdiam, tubuhnya kaku seperti batu. Sosok itu mendekat perlahan, dan semakin dekat, Pak Karta merasa dirinya kehilangan kekuatan. Dia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Pak Agus tergeletak di pematang sawah. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, seolah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani mendekati sawah tersebut. Tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, datang seorang pengusaha dari kota bernama Bu Siska. Dia ingin membeli sawah itu karena hasilnya yang sangat menguntungkan. Penduduk desa sudah memperingatkan, tapi Bu Siska tidak peduli. Dengan percaya diri, dia membawa alat-alat modern dan pekerja dari kota untuk mulai memanen. Hari pertama panen berjalan lancar, traktor dan mesin pemanen bekerja tanpa henti. Tapi malam harinya, seorang pekerja melapor bahwa dia melihat bayangan aneh di tengah sawah. Bayangan itu berdiri diam, tapi seperti mengamati mereka. Bu Siska, yang tidak percaya dengan hal mistis, hanya menganggap itu halusinasi akibat kelelahan. Malam kedua, para pekerja mulai mengalami hal-hal ganjil. Ada yang mendengar suara-suara bisikan dari tengah sawah. Ada juga yang merasa bajunya ditarik, padahal tidak ada siapa-siapa. Seorang pekerja bahkan melihat seorang wanita berbaju putih duduk di atas traktor sambil tersenyum aneh. Puncaknya terjadi di malam ketiga. Saat para pekerja kembali ke penginapan, mereka menemukan jejak kaki berlumpur di lantai, menuju kamar Bu Siska. Ketika pintu kamar dibuka, Bu Siska ditemukan tergeletak di lantai dengan mata melotot, sama seperti Pak Karta dulu. Di tangannya, ada segenggam padi emas yang dia ambil dari sawah. Penduduk desa mengatakan bahwa sawah itu memang bertuah, tapi hanya untuk mereka yang tahu aturan. Ada pantangan yang harus diikuti. Tidak boleh serakah, tidak boleh mengambil tanpa izin, dan tidak boleh memanen di malam hari. Setelah kejadian dengan Bu Siska, nama desa Cikembar semakin terkenal. Namun bukan karena keindahannya, melainkan karena kisah menyeramkan di balik sawah bertuah itu. Banyak orang penasaran, termasuk para pemburu harta karun dan paranormal. Beberapa bulan setelah kematian Bu Siska, datanglah seorang pria bernama Rama. Dia seorang vlogger yang suka mencari tempat angker untuk konten videonya. Rama mendengar cerita tentang sawah bertuah dan langsung memutuskan untuk datang ke desa Cikembar. Penduduk desa sudah memperingatkan Rama, tapi seperti biasa, orang luar tidak mudah percaya. Dengan kamera di tangannya, Rama mulai merekam perjalanan ke sawah itu. Dia berjalan sendirian, di tengah malam, sambil berkomentar, "Kalau ini cuma cerita bohongan, besok gue bakal kasih bukti ke kalian semua kalau sawah ini gak ada apa-apanya." Saat sampai di tepi sawah,
Rama terkagum melihat bulir-bulir padi yang berkilauan di bawah sinar bulan. Luar biasa, ini pasti padi kualitas terbaik, katanya sambil merekam dengan penuh semangat. Tapi tiba-tiba, kameranya menangkap sesuatu. Di layar kecil itu, terlihat bayangan seseorang berdiri di tengah sawah, diam mematung. Rama memicingkan mata. Siapa itu? Jangan-jangan orang desa yang mau nakut-nakutin gue, katanya sambil mencoba memperbesar zoom kameranya. Tapi bayangan itu menghilang begitu saja. Rama tetap melanjutkan rekamannya. Dia bahkan mengambil beberapa bulir padi sebagai bukti untuk videonya. Tapi semakin malam, suasana di sekitar sawah menjadi semakin aneh. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara seperti bisikan. Kalian dengar itu? Rama berkata sambil menyorotkan kamera ke sekeliling. Suara apa ini? Kayak orang lagi berdoa. Bisikan itu semakin keras. Kata-katanya tidak jelas, seperti dalam bahasa kuno. Rambut di tengkuk Rama berdiri. Dia merasa sesuatu mengawasinya, tapi setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa. Ketika Rama memutuskan untuk pulang, jalannya tiba-tiba berubah. Pematang sawah yang tadi terlihat jelas, kini tertutup kabut tebal. Dia merasa berputar-putar, kembali ke tempat yang sama. Kamera di tangannya mulai merekam sendiri, memunculkan bayangan-bayangan aneh yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Di salah satu rekaman, terlihat sosok wanita berbaju putih berdiri di belakang Rama. Wanita itu tidak bergerak, hanya tersenyum lebar, dengan mata hitam pekat. Rama baru menyadari keberadaan sosok itu saat melihat rekamannya di layar kamera. Astaga, siapa itu? Dia menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh angin kencang. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan kamera milik Rama tergeletak di tepi sawah. Isinya penuh dengan rekaman aneh, termasuk momen-momen terakhir Rama yang terlihat berlari ketakutan di antara padi-padi tinggi. Tapi tubuh Rama tidak pernah ditemukan. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani mendekati sawah bertuah, bahkan sekadar untuk melihatnya dari kejauhan. Penduduk percaya, sawah itu bukan hanya tempat tinggal makhluk gaib, tapi juga gerbang menuju dunia lain. Namun, cerita tentang Rama dan rekamannya terus menjadi bahan pembicaraan. Beberapa orang yang pernah melihat rekaman itu mengatakan bahwa di akhir video, terlihat Rama menatap langsung ke kamera dan berkata dengan suara yang aneh, "Sawah ini bukan untuk manusia, tinggalkan." Penduduk desa akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu setelah kejadian Rama. Mereka merasa ketenangan desa semakin terusik. Sawah bertuah kini tidak hanya menjadi legenda lokal, tetapi juga menarik perhatian orang luar yang membawa masalah. Sebuah pertemuan desa digelar di balai desa. Para sesepuh, termasuk Mbah Wiryo, orang tertua dan paling dihormati di desa Cikembar, memimpin rapat itu. "Kita harus menghentikan ini," kata Mbah Wiryo dengan suara berat. "Sawah itu sudah lama kita biarkan, tapi sekarang makin banyak yang datang dan mengganggu. Kalau dibiarkan, kita semua bisa kena celaka." Penduduk mulai bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami akhir-akhir ini. Pak Samin, seorang petani, mengaku mendengar suara gamelan dari arah sawah setiap malam Jumat Kliwon. Ibu Lastri bahkan melihat bayangan hitam berjalan melintasi pekarangan rumahnya, menuju sawah. "Sudah jelas, sawah itu marah," kata Mbah Wiryo. "Kita harus melakukan ruatan besar untuk menenangkan penghuninya." Ruatan besar pun direncanakan. Penduduk desa berkumpul di tepi sawah dengan membawa sesajen, tumpeng, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air dari 7 mata air. Mbah Wiryo memimpin ritual itu, membacakan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Saat ritual berlangsung, angin mendadak berhembus kencang. Bulir-bulir padi yang biasanya tenang mulai bergoyang liar, seperti menari mengikuti alunan doa. Beberapa penduduk melihat bayangan samar-samar di tengah sawah. Wajah-wajah mereka pucat, tapi mereka tidak berani lari. Mbah Wiryo mengakhiri ritual dengan menancapkan sebuah tombak kecil yang sudah diberkahi di tengah pematang sawah. "Dengan ini, kita kunci sawah ini. Siapapun yang berani melanggar, harus siap menerima akibatnya," katanya tegas. Setelah ruatan itu, suasana desa kembali tenang. Tidak ada lagi orang luar yang datang untuk mengambil padi, dan suara-suara aneh dari sawah perlahan menghilang. Penduduk mulai percaya bahwa penghuni sawah telah menerima sesajen dan doa mereka.
Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil bernama Riko yang tinggal di desa itu memutuskan untuk bermain di sawah. Anak-anak memang selalu penasaran, apalagi setelah mendengar cerita-cerita menakutkan dari orang tua mereka. Riko membawa layang-layangnya ke sawah dan mulai bermain di pematang. Tanpa sengaja, benang layang-layangnya putus dan jatuh di tengah sawah. Riko, tanpa rasa takut, masuk ke dalam untuk mengambilnya. Saat itulah dia mendengar suara lembut, seperti seorang wanita yang bernyanyi. "Hei, anak kecil," suara itu berkata, "apa yang kamu cari di sini?" Riko melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di depan. Wajahnya cantik, tapi matanya hitam pekat. "Aku cuma mau ambil layang-layangku," jawab Riko polos. Wanita itu tersenyum. "Ambil saja, tapi jangan bawa apapun selain itu, ya." Riko menurut. Dia mengambil layang-layangnya dan segera keluar dari sawah. Tapi sejak hari itu, Riko sering terlihat melamun. Kadang dia berbicara sendiri, seolah sedang berbincang dengan seseorang. Suatu malam, ibu Riko mendengar anaknya bicara sambil tertawa kecil di kamar. Saat pintu dibuka, Riko sedang duduk di lantai, menggambar seorang wanita berbaju putih. Gambar itu begitu detail untuk ukuran anak seusianya. Dia bilang, "Aku boleh main lagi ke sawah, tapi ibu gak boleh ikut," kata Riko dengan nada datar. Semakin hari, perilaku Riko menjadi semakin aneh. Anak yang biasanya ceria dan suka bermain dengan teman-temannya kini lebih sering menyendiri. Ia sering terlihat berjalan menuju sawah, meskipun orang tuanya sudah melarang keras. Suatu sore, ayah Riko, Pak Doni, memutuskan untuk mengikutinya. Dengan langkah pelan, ia mengikuti anaknya yang berjalan tanpa sepatah kata menuju sawah. Saat tiba di tepi sawah, Pak Doni melihat Riko duduk di pematang, berbicara dengan seseorang. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di sana. "Riko, kamu ngomong sama siapa?" tanya Pak Doni sambil mendekat. Riko menoleh dengan wajah datar, matanya terlihat kosong. Dia bilang, "Jangan ganggu, ya. Ini urusanku." Pak Doni merinding. Tidak ada orang lain di situ, tapi udara terasa berat. Ia segera menarik Riko pulang. Namun, malam itu menjadi malam terburuk bagi keluarga mereka. Di tengah malam, suara tawa kecil terdengar dari kamar Riko. Ibu Riko, Bu Ani, yang sedang terjaga, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia membangunkan Pak Doni, dan mereka berdua masuk ke kamar anak mereka. Di dalam, mereka menemukan Riko duduk di lantai, menggambar sesuatu. Gambarnya menunjukkan sawah dengan sosok wanita berbaju putih yang berdiri di tengahnya. Tapi kali ini ada tambahan, sosok lain berbentuk besar, seperti bayangan hitam, berdiri di belakang wanita itu. "Dia bilang aku harus ke sawah besok malam," kata Riko tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangannya dari gambar. Pak Doni langsung merebut kertas itu. "Kamu gak boleh ke sawah lagi, Riko. Ini udah gak benar." Namun, saat itu juga, lampu kamar berkedip-kedip, dan udara menjadi dingin. Riko menatap ayahnya dengan mata yang tampak bukan miliknya lagi. "Dia gak suka kamu melarangku, ya?" Suaranya terdengar lebih berat, seolah-olah bukan suara seorang anak kecil. Keesokan harinya, Pak Doni menemui Mbah Wiryo untuk meminta bantuan. Setelah mendengar cerita Pak Doni, Mbah Wiryo tampak sangat serius. "Ini lebih dari sekadar sawah bertuah," katanya. "Riko sudah terhubung dengan mereka. Kalau tidak segera diputus, nyawa anakmu bisa terancam." Mbah Wiryo menjelaskan bahwa penghuni sawah itu adalah dua makhluk berbeda, wanita berbaju putih yang dikenal sebagai Nyai Sawah, dan bayangan hitam yang disebut penjaga tanah. Nyai Sawah biasanya tidak berbahaya, tapi jika seseorang melanggar aturan atau terlalu dekat dengannya, penjaga tanah akan muncul dan mengambil jiwa orang itu. Untuk menyelamatkan Riko, Mbah Wiryo menyarankan melakukan ritual pemutus di tepi sawah. Ritual ini berisiko, karena melibatkan langsung penghuni gaib di sana. "Kita harus membawa Riko ke sawah malam ini, tapi kamu harus siap. Mereka pasti akan melawan," kata Mbah Wiryo. Malam itu, di bawah sinar bulan, Pak Doni, Bu Ani, dan beberapa penduduk desa berkumpul di tepi sawah bersama Mbah Wiryo. Riko tampak tenang, tapi matanya kosong, seperti dalam kendali sesuatu yang lain.
Bahwiryo mulai membacakan mantra sambil menaburkan bunga 7 rupa di sekitar Riko. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara gamelan terdengar dari arah sawah. Padi-padi mulai bergerak liar, seperti ada sesuatu yang berjalan di antaranya. Dari tengah sawah, muncul sosok wanita berbaju putih. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak membawa ketenangan. Di belakangnya, bayangan hitam besar bergerak perlahan, matanya merah menyala. "Anak itu milikku sekarang," suara wanita itu terdengar lembut tapi dingin. "Dia datang kepadaku dengan sukarela." Bahwiryo tidak gentar. "Dia hanya anak kecil. Kamu tidak punya hak atasnya." Ia melanjutkan mantra, sementara Pak Doni memeluk Riko erat-erat. Wanita itu mengangkat tangannya, dan angin bertiup semakin kencang. Penduduk yang ada di sana mulai gemetar ketakutan. Bayangan hitam itu mendekat, tubuhnya semakin besar, seperti ingin menelan semua yang ada di hadapannya. Namun, pada saat kritis, Riko tiba-tiba berteriak, "Aku gak mau ikut kamu lagi. Aku mau pulang." Teriakan itu seolah membangunkan kekuatan yang terpendam. Tubuh Riko bersinar sejenak, membuat wanita berbaju putih itu mundur. Bayangan hitam juga berhenti mendekat. Bahwiryo mengambil kesempatan itu untuk menyelesaikan ritualnya. Ia menancapkan tombak kecil yang diberkahi ke tanah, tepat di depan wanita berbaju putih. "Dengan ini, aku kunci hubunganmu dengan anak ini. Kembalilah ke tempatmu." Wanita itu menatap Bahwiryo dengan tatapan penuh amarah, tapi akhirnya menghilang bersama bayangan hitam. Angin berhenti, dan suasana kembali hening. Riko akhirnya selamat, meski butuh waktu untuk memulihkan dirinya. Sejak malam itu, sawah bertuah benar-benar dikunci. Tidak ada lagi yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar memandang. Namun, penduduk tahu, penghuni sawah itu masih ada. Mereka hanya menunggu, mencari kesempatan lain untuk kembali. Beberapa bulan berlalu sejak ritual pemutus itu dilakukan, dan suasana di desa Cikembar mulai kembali tenang. Namun, keluarga Pak Doni masih merasakan dampak dari kejadian tersebut. Riko sering bermimpi buruk tentang sawah dan wanita berbaju putih. Meskipun tubuhnya terlihat sehat, jiwanya seakan masih terikat oleh sesuatu. Bahwiryo menyarankan agar keluarga Pak Doni meninggalkan desa untuk sementara waktu, mencari tempat yang lebih tenang agar Riko bisa memulihkan diri. Tapi sebelum pergi, Bahwiryo merasa ada satu hal terakhir yang perlu dilakukan. "Kita harus memastikan sawah itu benar-benar tertutup," kata Bahwiryo. "Jika tidak, penghuni di sana akan terus mencari cara untuk kembali." Pak Doni setuju. Bersama Bahwiryo dan beberapa penduduk desa, mereka mengadakan ritual terakhir. Kali ini, tujuannya adalah untuk menutup akses antara dunia manusia dan dunia gaib di sawah itu selamanya. Pada malam yang telah ditentukan, mereka berkumpul di tepi sawah. Langit mendung, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahwiryo membawa tombak yang lebih besar, dilengkapi dengan jimat-jimat yang telah diberkahi. Di sekeliling sawah, penduduk menancapkan obor untuk menerangi area tersebut. Bahwiryo mulai membaca mantra, suaranya menggelegar, memecah keheningan malam. Pak Doni dan beberapa orang lainnya membantu dengan membawa sesajen ke tengah sawah. Ketika mantra semakin kuat, tanah di sawah itu tiba-tiba bergetar. Dari tengah sawah, muncul sosok wanita berbaju putih lagi, kali ini bersama bayangan hitam yang lebih besar dari sebelumnya. "Kalian pikir bisa menyingkirkan kami begitu saja?" Suara wanita itu menggema, diikuti tawa menyeramkan. "Sawah ini adalah milik kami, dan kami akan tetap di sini." Bayangan hitam mulai mendekat, menggetarkan tanah dan membuat penduduk panik. Namun, Bahwiryo tetap tenang. Ia menancapkan tombaknya ke tengah sawah, tepat di depan sosok wanita itu. "Dengan kekuatan leluhur dan doa kami, aku tutup tempat ini selamanya," seru Bahwiryo. Cahaya terang keluar dari tombak, menyilaukan semua yang ada di sana. Sosok wanita berbaju putih dan bayangan hitam itu berteriak, tubuh mereka perlahan-lahan memudar. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, wanita itu menatap Riko yang berdiri di tepi sawah bersama ibunya. "Kita akan bertemu lagi, Riko," katanya sebelum lenyap bersama bayangan hitam. Setelah malam itu, sawah bertuah menjadi kosong. Tanahnya mengering, dan padi-padi yang dulunya subur layu begitu saja. Tidak ada lagi suara gamelan,
tidak ada lagi sosok yang muncul. Penduduk desa percaya sawah itu kini telah tertutup selamanya. Pak Doni memutuskan untuk membawa keluarganya pindah ke kota, meninggalkan desa Sukamaju demi kebaikan Riko. Sebelum pergi, Riko sempat berkata kepada Mbah Wiryo, "Aku akan merindukan desa ini, Mbah. Tapi aku gak mau kembali ke sawah itu lagi." Mbah Wiryo hanya tersenyum dan menepuk kepala Riko. "Jadilah anak yang baik, nak. Jangan lupa untuk selalu berdoa." Beberapa tahun kemudian, sawah bertuah itu berubah menjadi hutan kecil. Tidak ada yang berani mendekat, dan desa itu perlahan-lahan dilupakan. Namun, bagi mereka yang tahu ceritanya, sawah itu tetap menjadi pengingat bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Dan meskipun semuanya tampak berakhir, ucapan terakhir wanita berbaju putih itu selalu menghantui keluarga Riko. Mereka tahu, ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah Riko benar-benar telah bebas, atau hanya diberi waktu sebelum masa depan membawanya kembali ke kegelapan sawah bertuah.